Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran tematik hari ini, kita akan belajar tema 4 subtema 1, peredaran darahku sehat. Nah, pada pagi hari ini, yang akan kita pelajari adalah muatan IPS. Nah, materi pada muatan IPS adalah tentang interaksi sosial. Nah, apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Nah, interaksi sosial ada 3 jenis. Yang pertama, interaksi antar individu atau individu dengan individu. Yang kedua, interaksi individu dengan kelompok. Yang ketiga, interaksi kelompok dengan kelompok. Contoh interaksi individu dengan individu. Yang pertama, ibu mengajari anaknya menabung. Yang kedua, ayah sedang menasihati anaknya. Yang ketiga, kakak mengajari adik belajar matematika. Yang keempat, seorang siswa yang bertanya kepada guru. Yang kelima, dokter mengobati pasiennya. Contoh interaksi individu dengan kelompok. Yang pertama, seorang guru yang sedang berbicara di depan siswa-siswanya. Yang kedua, ketua RW sedang berdiskusi dengan warga. Yang ketiga, ketua kelompok berdiskusi dengan anggota kelompok. Yang keempat, seorang siswa membaca puisi di depan teman-temannya. Contoh interaksi kelompok dengan kelompok. Pertandingan tarik tambang antar kelompok. Kemudian, dua tim sepak bola bersalaman ketika akan bertanding. Selanjutnya, suatu kelompok yang sedang melakukan presentasi di depan kelompok lain. Nah, sekarang adalah interaksi manusia dengan lingkungan alam. Interaksi manusia dengan lingkungan alam merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Contohnya, seperti gunung, sungai, dan rawa. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan. Yang pertama, petani menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan. Yang kedua, nelayan berlayar dengan menyesuaikan keadaan cuaca. Yang ketiga, manusia menghindari tinggal di daerah rawan bencana. Yang keempat, manusia hidup dengan sumber makanan. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Ada 2 bentuk interaksi sosial, yaitu interaksi yang mengarah pada persatuan dan interaksi yang mengarah pada perpecahan. Interaksi sosial yang mengarah pada persatuan disebut interaksi yang bersifat asosiatif. Sedangkan interaksi yang mengarah pada perpecahan disebut interaksi yang bersifat disosiatif. Contoh interaksi yang mengarah pada persatuan. Bermusyawarah, kemudian bermain dengan teman yang berbeda suku, kerja bakti atau gotong royong, kemudian belajar kelompok. Contoh interaksi yang mengarah pada perpecahan. Tawuran antar suku atau antar warga, kemudian perkelahian, dan masih banyak lagi contohnya ya. Sekarang adalah interaksi sosial di lingkungan masyarakat. Contoh interaksi sosial di lingkungan masyarakat. Yang pertama, melaksanakan kerja bakti secara rutin. Kemudian mengadakan ronda malam atau siskambling. Yang ketiga, menyelesaikan masalah lingkungan. Yang keempat, saling menghormati dan menghargai sesama. Yang kelima, tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Yang keenam, menjunjung tinggi rasa toleransi antar umat beragama. Yang ketujuh, tolong-menolong dengan warga. Yang kedelapan, mengadakan perlombaan atau kegiatan yang dapat meningkatkan kebersamaan. Nah, anak-anak, itu tadi materi kita tentang interaksi sosial. Selamat belajar, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.